lagi dengan saya Dr. Erna Bayu, SST, SE, MM, MA, MPDK, MTH, MKes, DC Aldimin dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Kediri. Mungkin teman-teman dulu pernah dengar ada stikes Surya Mitra Strada. Nah, sekarang sudah berubah menjadi IIK Strada, di mana program di dalam pendidikan kami ada mulai dari S1, S2, hingga S3. Jadi, saudaraku yang terkasih, saat ini kami berada di Puskesmas Sikumana, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulava, Kupang, NTT. Kali ini saya bertemu dengan ibu-ibu pemimpin yang cantik, yang hebat, yang luar biasa, yang memimpin puskesmas ini. Mari kita bertemu dulu dengan Ibu Bidan dari Puskesmas Sikumana yang memiliki program atau memimpin di dalam program PONET. Silahkan Ibu, bisa diceritakan bagaimana dan apa yang sedang ada di program dari PONET Sikumana yang terbaik dan bagaimana background Ibu. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Saya Bidan Tin, saya bekerja di ruang PONET. Kami ada 20 bidan dan 2 perawat yang bertugas di ruang PONET. Di situ kami melayani pasien-pasien yang datang lebih khusus untuk ibu yang melahirkan. Di situ kami melayani dengan penuh kasih, melayani mereka, ibu dan bayinya sehat dan bisa kembali ke rumah mereka. Kegiatan kami di situ, kami memiliki program SUFAS yang sudah kami lakukan bersama dengan Ibu Kapus dan tim dari Momentum. Di situ kami membuat SOP kami agar kami dalam pelayanan itu lebih baik lagi. Baik, Ibu, saya dengar Ibu dari IIK Strada juga ya? Ya, saya alumni IIK Strada. Ya, program D4-nya ya Bu ya di sana ya. Jadi Ibu lulusan IIK Strada dan di sini teman-teman sedang mengambil profesi dan prakteknya di IIK Strada. Bagaimana kesan Ibu dengan keberadaan teman-teman yang praktek di sini? Kesannya itu teman-teman lebih baik dalam pelayanan, mulai dari melahirkan sampai dengan nifas dan bayi baru lahir, itu penanganannya lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Tin atas penjelasannya. Kita akan mewawancarai pimpinan puskesmas. Nah, selanjutnya saya akan bertemu dengan ibu yang sangat luar biasa. Namanya Ibu Ivon. Nah, beliau Sri Kandi di Puskesmas Sikumana. Kita bisa ngobrol dengan Ibu Ivon ya. Nah, Ibu di sini sebagai, kebetulan saya dipercayakan sebagai Kepala Puskesmas Sikumana. Baik, sebagai Kepala Puskesmas Sikumana. Kita akan dengar atau mengkulik Ibu Ivon untuk program-program terbaiknya. Program terbaik apa yang ada di sini yang sedang gencar-gencarnya digalakkan. Kedua adalah kesan-kesan bagaimana IIK Strada memiliki mahasiswa di sini dan harapan kedepannya seperti apa. Baik, terima kasih. Kami di Puskesmas Sikumana berada di Kecamatan Maulava dengan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk 54.546 jiwa. Di mana dengan luas wilayah yang cukup luas, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, kita membutuhkan tenaga kesehatan yang harus benar-benar berkualitas dan SDM-nya yang berpotensi. Karena itu kami berterima kasih untuk IIK Strada yang telah menyediakan wahana pendidikan sebagai tempat pendidikan mahasiswa yang tentunya salah satunya adalah mahasiswa dari NTT dan dari Puskesmas Sikumana yang kebetulan berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di IIK Strada. Nah, untuk pelayanan di Puskesmas Sikumana sendiri, kebetulan Puskesmas Sikumana ini adalah Puskesmas rawat inap PONET, di mana kami melayani untuk semua pelayanan untuk terkait atau emergensi dasar. Tentunya kalau sudah melewati dari batas untuk pelayanan di puskesmas, maka kami akan menuju ke rumah sakit terdekat. Untuk pelayanan inovatif yang ada di Puskesmas Sikumana, kami punya beberapa pelayanan inovatif yang kami lakukan di sini. Namun khusus untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, kami adalah Puskesmas Ramah Ibu, dan itu di launching atau
ditandatangani oleh Menteri Kesehatan kebetulan pada tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Kebetulan ada kunjungan Menteri Kesehatan di Puskesmas Sikumana untuk melihat pelayanan di Puskesmas Sikumana. Beliau langsung melaunching Puskesmas Sikumana sebagai Puskesmas Ramah Ibu. Nah, di sini terkait dengan pelayanan Ramah Ibu, kami memberikan pelayanan yang bersentuhan dengan ibu, dimulai dari saat remaja. Kami mempunyai pelayanan khusus untuk remaja, punya ruangan khusus untuk remaja. Kemudian untuk calon ibu yang akan menjadi calon ibu, kami melakukan konseling di ruangan konseling, dan juga persiapan ibu yang akan usia wanita usia subur dan calon pengantin itu kita lakukan konseling atau promosi kesehatan untuk seorang ibu, calon ibu. Lewat calon pengantin ini kita lakukan promosi kesehatan, konseling kesehatan bagaimana persiapan untuk menjadi keluarga yang sehat, itu di masjid, di gereja, kemudian di pura, itu kami siapkan untuk calon ibu. Kemudian untuk yang sudah hamil, kami juga tentunya ada pelayanan yang tentu rutin untuk semua puskesmas. Tentunya ada tempat untuk pelayanan untuk ibu hamil, untuk KNJ. Kemudian terkait dengan Ponet, kami punya ruangan bersalin yang kebetulan juga sudah melewati SUFAS untuk supervisi fasilitatif yang terstandar berdasarkan akreditasi pula. Dan untuk ibu yang sudah melahirkan pun juga kita ada tempat untuk pelayanan KB. Dan untuk menggandeng semuanya ini kita punya kelas ibu, kegiatan untuk senam ibu hamil, tapi juga langsung konseling. Dan menariknya kami juga menyiapkan kelas bapak. Kelas bapak ini bukan untuk bapak, tetapi kami perlu bapak itu hadir bersama ibu untuk mengetahui bagaimana kesehatan seorang ibu dan bagaimana bapak harus mendukung kesehatan seorang ibu dan anak. Wah, ini menarik ya, ada kelas bapak. Ini saya baru tahu ada program kelas bapak. Nah, bapak-bapak nanti akan berkumpul di sini. Ibu akan memberikan, atau perwakilan dari ibu mungkin ya, akan memberikan pengarahan atau pencerahan buat mereka supaya mereka menjadi bapak siaga, begitu ya? Benar sekali. Di bapak-bapak itu dia mengikuti bersama ibu, jadi mendampingi ibu untuk mendapatkan konseling dan persiapan sebagai bapak siaga untuk mendukung kesehatan ibu dan anak. Di samping itu kita juga punya satu kelas khusus untuk ruangan khusus untuk pijat bayi. Nah, itu juga dilakukan oleh para bidan dengan menjawab satu komponen bahwa Puskesmas Sikumana adalah Puskesmas Ramah Ibu. Kami menyiapkan satu gedung khusus di samping ini khusus untuk pelayanan ibu. Jadi benar-benar khusus untuk ibu. Luar biasa. Dan satu lagi, setelah dia melahirkan pun, setelah KB pun, kami juga memberikan pelayanan untuk deteksi dini kanker cervix dan kanker payudara untuk semua ibu. Dengan IVA. Dengan IVA test. IVA test ini lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan Pap smear ya. Jadi luar biasa ya Puskesmas Sikumana. Harapan ibu, banyaknya mahasiswa, terutama profesi. Kemarin mereka dari D4, kemudian beralih ke profesi, praktek di sini atau tinggal bekerja di sini. Menurut ibu harapannya bagaimana? Ya, harapan kami, saya sebagai kepala puskesmas, harapan kami dengan adanya pendidikan yang didapat dari IKA Strada akan meningkatkan potensi pendidikan dari petugas kesehatan yang ada di Puskesmas Sikumana, dan dengan pendidikan profesi yang didapat, mereka dapat memberikan pelayanan pada semua masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sikumana, dan tingkat derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sikumana pun akan meningkat. Baik, terima kasih Ibu Yvonne. Ini ibu yang luar biasa ya, berjuang di sini. Ini daerah yang panas, namun daerah yang sangat menyenangkan. Terima kasih untuk Ibu Yvonne dan jajarannya, juga Puskesmas Sikumana yang mau menerima kami dari IKA Strada. Semoga IKA Strada tetap ada di hati semua nakes yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sukses. Selamat pagi, saya Dr. Pemilati Puskesmas Sikumana. Saya ingin menyampaikan bahwa kami terima kasih karena dari IKA Strada menerima beberapa bidang dari Puskesmas Sikumana untuk mendapatkan
pendidikan tambahan termasuk profesi. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa untuk Puskesmas Sikumana sendiri adalah salah satu wahana pendidikan yang bisa digunakan sebagai tempat praktek untuk para mahasiswa pendidikan kesehatan, perawat, bidan, dokter, ada di Puskesmas Sikumana. Terkait dengan wahana pendidikan, maka kami juga selain struktur organisasi di Puskesmas Sikumana sendiri, kami juga menyiapkan struktur organisasi untuk wahana pendidikan di Puskesmas Sikumana. Ini bisa dilihat di sini, struktur organisasi yang kami buat adalah mulai dari kepala puskesmas sebagai penanggung jawab semuanya, kemudian ada di bawahnya dari kepala usaha, kemudian ada ketua mutu, di bawah ketua mutu ada CI dari setiap universitas yang menjadi tempat pendidikan dari mahasiswa kesehatan yang ada di Puskesmas Sikumana. Kemudian pembahasan terkait dengan struktur organisasi wahana pendidikan yang ada di Puskesmas Sikumana. Salam sehat, sehat atas sehat.